Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membagikan file IPK dari Necoclass terbaru ya pada saat video ini saya buat teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini saya running di STB 860 HP1 ya. Dan untuk sementara injek saya ini menggunakan password dan nanti akan saya switch ke Necoclass untuk mengeceknya ya teman-teman. Nah oke, seperti biasa sedikit ada penjelasan ya, karena sangat banyak perubahan yang diterapkan di Necoclass terbaru ini teman-teman. Mulai dari tampilan, kemudian tata letak tombol-tombol, dan masih banyak lagi ya. Ada penambahan serta banyak perbaikan juga di script-scriptnya. Oke, seperti ini ya teman-teman tampilan depan. Dan di sini sudah ada navbar ya untuk mengarahkan kita ke bagian home, file manager, dan sudah ada tab log juga yang tersendiri teman-teman seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat lognya lebih jelas, lebih detail untuk menjadi bahan ya atau alat membantu kita untuk menganalisa letak kekurangan atau kesalahan pada saat konfigurasi seumpama tidak bisa dijalankan teman-teman. Nah, oke, kita kembali ke halaman home dulu, kemudian kita ke halaman dashboard. Jadi sama seperti sebelumnya masih mendukung YACD, kemudian dashboard dan MetaCube XD. Nah, lanjut kita bagian konfigurasi. Untuk konfigurasi saya sudah sertakan rere.yml, tinggal diisi akun ya teman-teman. Untuk akunnya itu saya sudah pisah-pisah Trojan, Pimes, dan Piles. Nanti teman-teman tinggal isi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian formatnya itu jangan lupa sama seperti format OpenClass ya, untuk format konfigurasinya teman-teman. Untuk konfigurasi utamanya sendiri itu tidak terlalu jauh beda dengan OpenClass. Bahkan justru perbedaannya lebih sedikit ya, perbedaannya lebih sedikit. Jadi kebanyakan itu persamaannya teman-teman. Nah, baik, kita lanjut. Nah, di sini ada tab proxy ya, teman-teman tinggal edit nanti. Di sini ada Trojan YAML, Piles YAML, dan Pimes YAML. Jadi tinggal diisi akun ya, teman-teman. Kemudian kita menuju ke rules. Rules juga saya sudah sertakan untuk direct, gaming, e-wallet, reject, sosmed, streaming, dan zero tier. Kemudian untuk konverternya sendiri untuk mengcompare ya, misalkan ada link-link seperti Trojan atau Hysteria, Pimes, Piles, dan Shadowsock bisa dikonvert di sini teman-teman untuk dijadikan konfigurasi ya. Baik, kita lanjut bagian subscription. Jika kita punya tempat akun ya, bisa kita subscribe menggunakan tab subscription di sini teman-teman. Dan selanjutnya ada menu tips ya. Nah, baik, kita lanjut ke bagian setting. Nah, di bagian setting itu seperti ini, default dari Necoclass yang sudah saya modifikasi itu temanya adalah light. Jadi teman-teman bisa rubah-rubah nanti tema ya di sini. Kemudian client versinya itu atau Necoclass versinya itu seperti 1.3.5. Kemudian Singbox core versionnya 1.10.0 beta 8 teman-teman ya. Dan di sini boleh di switch mau menggunakan miHomo core atau mau menggunakan Necoclass core teman-teman. Kebetulan di sini saya sedang menggunakan miHomo. Lanjut seperti ini ya. Nah, di bagian file manager sendiri tampilannya seperti ini teman-teman. Bisa kita edit ya konfigurasi juga melalui halaman ini teman-teman. Jadi saya contohkan di sini rere.yml, kita bisa edit seperti ini, kemudian scroll ke bawah maka konfigurasinya akan muncul di bawah. Bisa diedit, kemudian bisa juga di save teman-teman ya. Nah, di sini ada standar editor untuk merubah-rubah
jenis editor yang akan kita gunakan ya. Kemudian ada Advanced Editor. Advanced Editor, kemudian Advanced Editor ini lebih ke apa ya, script editor ya teman-teman. Jadi bisa berubah-ubah warna seperti ini untuk pengelompokan ya. Jadi lebih mudah kita untuk mengedit jika menggunakan Advanced Editor. Jadi misalkan ada kesalahan-kesalahan itu lebih cepat ketahuan teman-teman. Nah, misalkan seperti itu, ini ada true-nya itu warna ungu, kemudian titiknya warna putih, berarti ada kesalahan di sini. Nah, misalkan ini titik 2 diganti menjadi titik koma, maka akan berubah menjadi warna putih. Jadi ketahuan kalau kita salah ngetik. Kemudian untuk bagian bawah ini bisa kita rubah-rubah ya. Digedein, kemudian bisa dikecilin, paling kecil itu 18 px. Nah, untuk full screen-nya itu bisa seperti ini teman-teman ya. Full screen-nya tinggal ketik escape jika ingin keluar dari full screen. Nah, setelah keluar dari full screen masih ada seperti ini ya, dan ini pun bisa kita exit. Nah, oke, lanjut. Ini semakin hari semakin bagus ya teman-teman perubahannya. Untuk Mihomo File Manager ini juga ada fasilitas sebenarnya di sini ya untuk mengformat atau not conversion tune. Mulai dari Shadowsoft, Piles, Pimes, Trojan sama seperti yang di depan tadi teman-teman. Sebenarnya ini sudah double sebenarnya ya, tapi entahlah developernya kenapa seperti itu. Kemudian halaman subskripsinya juga ada lagi di sini. Oke, kita lanjut lagi ke bagian Syncbox. Nah, ini juga bisa kita edit-edit ya untuk Syncbox-nya. Kalau Syncbox config-nya itu config JSON ya teman-teman, tapi berhubung karena di sini ada akun, saya coba edit bagian ini sama ya. Nah, jadi di sini yang tadi itu warna ungu jika tulisannya benar, maka di sini warna putih. Coba saya ganti menjadi, oh di sini tidak berubah ya teman-teman, tidak ada perubahan. Jadi Syncbox-nya ini masih belum disamakan dengan Mihomo konfigurasi ya. Jadi lebih enak menggunakan Mihomo konfigurasi tadi teman-teman. Dan di Mihomo konfigurasi juga sebenarnya kita bisa mengkonfigurasi file JSON ya. Jadi semisal ini, nah di sini juga kita bisa mengkonfigurasi file JSON-nya. Di sini ada warna kuning ya, titik 2-nya warna putih. Namun tidak berubah untuk file JSON teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Tadi di bagian Syncbox ya. Syncbox juga ada subscription menunya. Kemudian ada time zone juga di sini teman-teman. Nah, untuk template-nya sendiri ada Syncbox conversion template. Di sini kita bisa konversi link seperti ini ya, dan langsung dirubah menjadi akun. Kemudian bahkan sudah dimasukkan ke dalam satu konfigurasi yang bisa langsung digunakan teman-teman. Jadi seperti itu ya. Biasanya sih saya menggunakan default template 5 ya, yang ini universal no region. Default template 5 ya. Nah, lanjut, ini masih template. Nah, ini di personal untuk Mihomo ya. Untuk Mihomo bisa langsung update cron job juga di sini. Jika kita ingin mengganti durasi cron jobnya, kapan ada update secara otomatis, setiap berapa jam atau setiap jam berapa, seperti itu teman-teman. Nah, untuk Neko YACD, nah ini untuk tampilan YACD dan MetaCube-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk lognya. Oke, saya akan coba untuk menghentikan password. Kemudian saya akan coba running Neko class-nya menggunakan Mihomo konfigurasi ya. Oke, kita cek Neko class-nya langsung seperti ini, enable Mihomo. Dan ini ada perubahan juga ya teman-teman. Jadi nanti halamannya akan kembali tampil seperti ini jika betul-betul sudah enable sudah running.
Jadi ataupun tidak running teman-teman. Misalkan gagal running juga akan kembali seperti ini. Dan beda dengan seperti sebelumnya ya, kita tidak tahu NekoClash-nya jalan apa tidak. Jika tidak, kita restart refresh halamannya teman-teman. Nah, sekarang sudah running ya. Sudah running, tentu di sini dashboard sudah bisa diakses. Nah, seperti itu. Oke. Nah, misalkan kita cek di bagian lognya. Nah, di sini lebih kaya akan informasi ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat sosmed streaming ya. Semua di start untuk proxy provider. Kemudian kita cek ini sekalian ya proxy provider dengan rule provider. Jadi Trojan, Pimes, running, kemudian e-wallet, zero-tier, reject, direct, streaming, dan sosmed. Semua running ya. Dan di sini saya menggunakan IP stack system. Jadi ini juga ada pengaruh ya teman-teman. Menggunakan sistem ataupun menggunakan gPicer itu beda ya untuk penggunaan RAM atau konsumsi RAM. Yang saya perhatikan sih yang menggunakan gPicer itu lebih banyak mengkonsumsi RAM ketimbang menggunakan sistem di sini. Oke, ini untuk halaman log jika kita menggunakan Syncbox. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik, untuk filenya sendiri saya akan sertakan di deskripsi. Dan tentunya saya beri password biar tidak gampang di crawling oleh mesin crawler ya. Itu passwordnya itu adalah sistem. Tulisannya seperti ini dan huruf kecil semua teman-teman. Seperti ini ya. Tulisannya sistem dan huruf kecil semua. Oke, kita lanjut di bagian setting. Ini sementara running ya NekoClash-nya. Ya, sementara running. Coba kita switch lagi ke Neko. Ini sih Mihomo ya, Mihomo Core. Coba saya switch ke Neko Core, teman-teman. Versi Mihomo-nya itu 1.18.8 ya. 1.18.8. Kita lihat untuk versi Neko Core-nya itu berapa ya? 1.18.8 sama aja ya teman-teman. Entahlah. Ini switch to Mihomo berarti entahlah. Yang tadinya di sini switch tidak ada ya. Yang di awal-awal sih Neko Core bukan Mihomo di sini teman-teman. Tapi jika kita sudah switch, sepertinya ini masih kekurangan ya. Tidak bisa switch kembali ke Neko Core. Jadi akan selamanya menggunakan Mihomo jika kita sudah switch ke Mihomo Core. Namun di default yang saya share itu masih menggunakan NekoClash Core ya teman-teman. Tinggal dicek aja nantinya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.